Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Resti Fauzi, dengan MPM 3 digit terakhir 008 beserta rekan saya, Mengenalkan nama saya Hinasifa Friani dengan NPM 3 digit terakhir 001. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai objek wisata Dark Tourism dari Gua Parat. Nah, sebelumnya apakah teman-teman tahu apa sih pengertian dari gua itu sendiri? Pengertian gua menurut IUS atau International Union of Speciology, cave atau gua yaitu setiap ruang bawah tanah yang berbentuk lorong-lorong yang dapat ditelusuri atau dimasuki manusia. Gua merujuk pada terowongan alami yang terbentuk ke dalam bukit atau gunung yang disebabkan oleh erosi air atau sebagainya. Gua bisa jadi hanya beberapa meter ke dalam atau dapat menjalar sejauh ratusan kilometer dan terkadang sampai tembus ke pintu gua yang lain. Jadi, gua merupakan setiap ruang bawah tanah alami yang biasanya berbentuk lorong-lorong atau terowongan dan memiliki keadaan yang cukup gelap serta lembab. Setelah mengetahui apa sih pengertian dari Gua sendiri, sekarang kita lanjut nih dari sejarah dari Gua Parat itu sendiri. Nah, Gua Parat merupakan gua yang ada pada saat peralihan agama Hindu ke agama Islam. Alasan mengapa gua ini disebut dengan Gua Parat karena kata parat berasal dari bahasa Sunda yang artinya tembus. Gua Parat sendiri terdapat di kawasan hutan lindung Cagar Alam Pangandaran, yaitu dari pintu masuk Cagar Alam Pananjung dari sebelah pantai timur. Gua Parat sendiri memiliki panjang sekitar 105 meter ke arah dalam yang akan tembus langsung ke pantai timur Pangandaran. Sebelumnya, Gua Parat ini disebut sebagai Gua Keramat, ya karena gua ini dahulunya ditinggali oleh dua tokoh penyebar agama Islam yang bernama Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad. Baik, selanjutnya apakah kalian penasaran apa itu sejarah dari Gua Parat? Menurut penuturan sumber lokal, pada zaman dulu saat awalnya peradaban Islam masuk ke Pangandaran, pada khususnya ada dua orang ksatria. Gua Parat ini merupakan tempat bersemedi keluarga pangeran dari Mesir, bernama Pangeran Maja Agung, Pangeran Sumenda, Pangeran Kesepuhan atau Syekh Ahmad, dan Pangeran Kanoman atau Syekh Muhammad. Pangeran Maja Agung adalah ayah dari Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad, dari istrinya yang berdarah Cina. Sedangkan Pangeran Sumenda adalah kakak dari Pangeran Maja Agung. Pangeran Kesepuhan dan Pangeran Kanoman tersebut oleh ayahnya ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam. Dan Pangeran Maja Agung percaya kepada kedua anaknya tersebut karena mereka memiliki kesaktian dari 10 jimat yang disebut Konca Kaliman. Dalam perjalanannya, Pangeran Kesepuhan dan Pangeran Kanoman mengikuti arah angin, akhirnya sampailah di tanah Jawa yaitu Pangandaran. Setelah kedua anaknya pergi, Syekh Maja Agung merasakan rindu serta kemudian meminta bantuan kepada Pangeran Sumenda untuk mencarinya. Atas petunjuk yang maha kuasa, akhirnya Pangeran Kesepuhan dan Pangeran Kanoman dapat ditemukan oleh pamannya. Lalu memberitahukan kepada adiknya, Pangeran Maja Agung pun segera menyusulnya. Dan kedua pangeran anaknya tersebut berada di dalam Gua Parat. Tidak dikisahkan kemana selanjutnya pangeran menyebarkan agama Islam itu. Namun,
Di mulut Gua Parat dapat ditemukan dua makom Pangeran Kesepuhan atau Pangeran Syekh Ahmad dan Pangeran Kanoman atau Syekh Muhammad yang sengaja dibuat oleh penduduk Pangandaran pada saat itu. Menerima ajaran dengan tujuan yang mengenang kedua panutannya yang keberyagiannya tidak mereka ketahui. Nah, selanjutnya ini mengapa sih Gua Parat termasuk objek wisata objek turisme? Menurut Damanik, turisme adalah perjalanan tempat-tempat yang memiliki tragedi, kisah ataupun sejarah tentang kematian manusia, baik itu secara tragis, memilukan ataupun mengenaskan. Dan kegiatan tersebut dilakukan untuk menguatkan atas peristiwa tersebut pada korban-korban dari tempat kejadian tersebut. Tidak hanya terkait bencana dan perang dan bencana, dark tourism juga sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Gua Parat termasuk dark tourism karena di dalam gua ini terdapat dua makom yang bukan sebenarnya, tetapi hanya sebagai simbol atau tanda bahwa tempat tersebut pernah disinggahi oleh dua tokoh penyebar agama Islam di daerah Pangandaran, yaitu adalah Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad. Gua Parat juga pernah dijadikan sebagai lokasi syuting dari film Malampir, sehingga banyak dikaitkan dengan hal-hal mistis. Tidak hanya itu, ada beberapa wisatawan yang percaya dan sengaja datang untuk meminta seperti perjodohan ataupun hal-hal lainnya. Baik, untuk selanjutnya ada struktur dan fungsi bangunan dari Gua Parat. Untuk struktur dari Gua Parat sendiri saat ini masih terlihat kokoh sehingga dapat dikunjungi oleh para pengunjung. Jika pada zaman dahulu, gua ini digunakan sebagai tempat tinggal tokoh penyebaran agama Islam dan tempat bersemedi. Tetapi saat ini Gua Parat berfungsi sebagai objek wisata alam yang dapat dikunjungi oleh masyarakat, baik dari masyarakat lokal, nasional, dan maupun mancanegara. Selanjutnya, apa sih dari keunikan dari Gua Parat sendiri ini? Nah, ada beberapa keunikan nih dari Gua Parat sendiri ini. Yang pertama itu, di Gua Parat ini terdapat stalaktit yang merupakan batuan yang berbentuk runcing dan berlubang-lubang lancip dengan ujungnya mengarah ke bawah. Lalu ada stalagmit yang merupakan batuan lancip yang biasanya terbentuk berlapis-lapis di lantai gua dengan bagian ujungnya yang mengarah ke atas. Lalu di pintu gua juga terdapat dua makom petilasan atau tempat menyepi dari Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad. Lalu di dalam Gua Parat juga terdapat batu yang berbentuk seperti binatang unta, lalu juga ada batu berbentuk paha ayam, batu jodoh, dan masih banyak lagi. Di ujung Gua Parat juga terdapat sumber mata air loh yang saat ini sudah kering. Biasanya sumber mata air ini sering diambil oleh pengunjung yang datang ke Gua Parat ini untuk mengharapkan keberkahan. Di dalam Gua Parat juga terdapat hewan seperti kelelawar dan landak loh. Setelah mengetahui sejarah, alasan mengapa dikatakan dark tourism, mengetahui apa saja keunikan dari Gua Parat, selanjutnya kita harus tahu nih, siapa sih yang mengelola objek Gua Parat tersebut? Gua Parat sendiri berada di kawasan Cagar Alam Kabupaten Pangandaran, yang dimana kawasan ini dimiliki oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA dan dikelola pula oleh Perum Kehutanan Negara Indonesia atau Perhutani, dan tak lupa masyarakat lokal daerah Pangandaran sebagai pemandu wisata di tempat tersebut. Untuk pemandu wisata di Cagar Alam Pangandaran, saat ini terdapat 67 pemandu wisata yang aktif dan tersebar di pantai barat dan pantai timur. Gua Parat telah dirawat dan dijaga oleh penjaga atau pemandu wisata sehingga kebersihan dari Gua Parat sendiri terjaga.
Nah, dari penjelasan yang kita lakukan, saya akan menyimpulkan bahwa Gua Parat terletak di Taman Cagar Alam Pangandaran yang langsung tembus ke pantai timur di guanya ini. Gua Parat juga dijaga dan dikelola oleh perhutani dan dibantu pula oleh pemandu wisata eh, dari lokal daerah Pangandaran sehingga gua tersebut bisa terjaga kelestarian dan kealamiannya. Gua Parat juga memiliki keunikan yang dapat menarik pengunjung atau wisatawan untuk berkunjung ke gua tersebut baik secara lokal, nasional maupun mancanegara. Gua Parat juga termasuk ke dalam daftar tourism karena di dalam gua tersebut terdapat dua makom sebagai tanda atau simbol sebagai eh, bahwa Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad pernah singgah di tempat tersebut atau di gua tersebut. Setelah kami melakukan observasi lapangan, kemudian melakukan wawancara dengan pemandu wisata yaitu Bapak Poniman dan melihat suasana bagaimana keadaan Gua Parat tersebut, di sini kami menyarankan agar pertama, dari keunikan Gua Parat yang dimiliki, maka gua tersebut dikenal di kalangan masyarakat dan banyak pula pengunjung yang datang untuk melakukan penelitian-penelitian. Oleh karena itu, hendaknya para pengunjung dapat menjaga dan melestarikan keunikan dari Gua Parat yang merupakan daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Yang kedua, tidak hanya itu, diharapkan wisatawan yang datang ke Gua Parat ikut serta menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membawa sampah ke dalam gua dan tidak pula merusak batu-batuan yang ada sehingga dapat menjaga kelestarian dan kealamian baik dari generasi saat ini sampai generasi yang akan datang. Yang ketiga, pihak pengelola diharapkan dapat terus memantau kelestarian dan kebersihan dan serta menjaga Gua Parat agar tetap terjaga kealamiannya. Sekian pemaparan dari kami mengenai objek wisata dan tourism Gua Parat yang ada di Cagar Alam Pangandaran. Yang kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.